Pria tua ini memikat gadis itu ke hutan dan memperkosanya. Lalu dia bahkan memakannya hidup-hidup. Kalau laki-laki, dia akan memotong alat kelaminnya. Wanita akan dipotong payudaranya. Yang lebih menakutkan adalah bahwa ini adalah kisah nyata. Di tahun 80-an abad lalu. Kisah yang harus diceritakan dari tahun 1982. Seorang petani sedang bekerja. Maka mesin itu sepertinya menabrak sesuatu. Petani itu berbalik dan melihat mayat di tanah. Segera mayat itu dibawa untuk pemeriksaan forensik. Menurut diagnosis awal, orang ini meninggal 1 tahun yang lalu. Pada titik ini, dokter forensik mencurigai bahwa peternakan masih memiliki petunjuk. Jadi dia meminta polisi untuk datang memeriksa pertanian. Mungkin mereka akan menemukan sesuatu yang berhubungan dengan korban. Memang kalau mencarinya, itu adalah kasus besar lagi. Beberapa mayat dibawa ke ruang pemeriksaan berturut-turut. Ini membingungkan pemeriksa medis. Orang-orang ini semua memiliki banyak luka di tubuh mereka. Pembunuhnya seperti binatang gila. Dia dengan kejam memotong area pribadi korban. Ada juga mayat dengan mata dicungkil. Tapi forensik masih menemukan sesuatu yang sangat istimewa di tubuh korban. Jelas bahwa semua korban ini telah diserang secara seksual. Petugas forensik akhirnya melaporkan hal ini kepada atasannya. Dia pikir ini adalah pembunuhan berantai. Tapi kata bos, tidak mungkin ada pembunuh berantai di daerah ini. Ini hanya terjadi pada orang yang berpendidikan rendah. Pertemuan berakhir begitu saja. Untungnya, ada atasan yang juga peduli kasus ini. Dia memerintahkan forensik untuk menyelidiki. Pelakunya harus ditindak secara hukum. Keesokan harinya, forensik melacak informasi ke rumah korban. Setelah mendengar tentang kejadian itu, keluarga korban jatuh ke tanah sambil menangis terseduh-seduh. Tapi forensik juga tahu beberapa petunjuk dari sana. Sebagian besar korban hilang di stasiun kereta. Stasiun kereta penuh dengan orang. Pembunuhnya pasti ada di sini berburu. Petugas forensik segera melaporkan berita ini kepada atasannya. Pada saat ini, seorang polisi investigasi masuk. Polisi mengatakan ada orang gila yang mengakui kejahatannya. Tetapi forensik mengatakan bahwa orang gila itu tidak mungkin menjadi pembunuh yang sebenarnya. Sudah sampai tahun 1983. Bocah ini datang ke pinggir jalan untuk pergi bak. Siapa sangka begitu dia buang air kecil, mayat di tanah terungkap. Takut bocah itu lari. Forensik menentukan waktu kematian korban. Pada waktu itu orang gila dikurung di penjara. Ini membuktikan bahwa pembunuhnya adalah orang lain. Jadi forensik mengirim orang untuk menjaga di stasiun kereta. Dan atasan selalu mencari ahli untuk datang menyelesaikan kasus. Para ahli mengatakan mereka tidak diawasi di stasiun kereta. Karena ini hanya membuang-buang waktu. Sebagian besar korbannya adalah anak laki-laki. Para ahli mengatakan bahwa pembunuhnya kemungkinan besar adalah seorang pria gay. Mereka harus mengambil inisiatif, tidak memegang pohon dan menunggu kelinci datang. Kemudian beberapa pria gay ditangkap. Tapi kasusnya masih belum ada kemajuan. Sampai tahun 1984, polisi telah menemukan beberapa mayat di hutan. Forensik marah. Jadi dia memutuskan untuk sekali lagi duduk di stasiun kereta. Sekarang seorang pria telah menarik perhatiannya. Pria tua ini selalu berbicara dengan orang muda. Jadi forensik datang di depan pria tua itu. Suruh dia mengeluarkan tasnya. Pria tua itu sedikit panik saat ini. Setelah pemeriksaan forensik membuka tas, pisau ditemukan. Orang tua itu juga dibawa ke kantor polisi. Tetapi lelaki tua itu menjelaskan bahwa dia dulunya adalah seorang guru. Itu sebabnya dia biasanya suka berbicara dengan orang muda. Tentang pisau ini karena dia saat ini bekerja di lokasi konstruksi. Pekerjaan sering menggunakan pisau. Kemudian atasan memberitahu forensik. Melalui tes darah, lelaki tua itu bukanlah pembunuhnya. Golongan darah ada di sel khusus itu. Tidak cocok dengan golongan darah pria tua itu. Tetapi forensik mengatakan bahwa tekniknya tak terlalu benar pada saat itu. Tapi karena dia tidak punya bukti, orang tua itu masih bisa dilepaskan. Polisi tidak tahu bahwa mereka telah membebaskan seorang pembunuh.
Karena orang tua itu adalah pembunuh yang sebenarnya. Orang tua itu memiliki keluarga kecil. Tapi istri selalu mencela pria tua karena terlalu lemah. Apalagi pekerjaannya tidak nyaman. Selalu dikritik bos. Karena pernah dibawa ke kantor polisi, lelaki tua itu tidak berani melakukan kejahatan lagi. Jadi 2 tahun kemudian semuanya baik-baik saja. Kemudian forensik pergi ke yang atasannya. Dia ingin seorang psikolog untuk bergabung dalam penyelidikan. Meskipun tidak pernah ada preseden seperti itu. Tetapi atasan masih memutuskan untuk membiarkan forensik mencobanya sekali. Sekarang seorang bawahan datang ke kantor. Dia bilang si pembunuh memulai kejahatan lagi. Mereka menemukan mayat di hutan. Psikolog kemudian mengirimkan hasil analisisnya ke forensik. Para ahli mengatakan pembunuhnya bukan gay. Sebaliknya, si pembunuh kemungkinan besar memiliki istri dan anak. Kemungkinan besar si pembunuh sendiri punya masalah. Jadi kehidupan berumah tangga tidak harmonis. Sampai tahun 1990. Pembunuhnya masih berkeliaran. Sekarang atasan dan forensik keduanya telah dipromosikan. Jadi kalian berdua memiliki kendali atas kasus ini. 2 orang segera mengatur penjaga di beberapa stasiun kereta. Sisanya 3 stasiun kereta api yang lebih kecil mengatur polisi berpakaian preman. Tujuan mereka adalah untuk mempersempit ruang lingkup. Karena ketika si pembunuh melihat kantor polisi di stasiun kereta api, dia tidak akan berani melakukan kejahatan. Tetapi ketika dia melihat 3 stasiun kereta api yang lebih kecil tidak ada polisi, dia pasti akan berburu di 3 stasiun kereta itu. Sangat cepat orang tua itu jatuh ke dalam pandangan polisi. Benar saja, dia pergi ke stasiun dengan polisi berpakaian preman. Kemudian polisi di sana memberikan catatan mereka kepada atasan mereka dan forensik. Sekarang nama lelaki tua itu telah diperhatikan secara khusus oleh atasannya. Lagi pula, dia dibawa ke kantor polisi oleh forensik. Pemantau polisi mengatakan dia melihat lelaki tua itu keluar dari hutan. Di mantelnya tertutup lumpur. Tapi lelaki tua itu tidak pernah berbicara dengan siapapun. Jadi dia tidak menyelidiki pria tua itu dengan hati-hati. Kemudian polisi menyelidiki hutan yang biasa dikunjungi pria tua itu. Mereka segera menemukan mayat di sana. Ketika polisi menyaksikan, mereka tercengang. Karena korban ini putrinya yang berusia 8 tahun. Kemudian polisi menangkap pria tua itu. Tetapi setelah 5 hari diinterogasi, lelaki tua itu tetap diam. Jika dalam waktu yang ditentukan dia masih belum mengaku bersalah, maka polisi hanya bisa membebaskannya. Pada hari ke-7 polisi mengirim psikolog. Ini adalah kesempatan terakhir mereka. Sang ahli menceritakan analisisnya kepada pria tua itu. Dia berpikir bahwa lelaki tua itu sangat kesepian ketika dia masih muda. Jadi mentalnya sangat tidak stabil. Setelah menikah, itu karena aku terlalu lemah. Tidak bisa menyenangkan istrinya. Jadi membunuh adalah untuk memuaskan nafsu sendiri. Ini juga cara untuk menenangkan pikirannya. Dengarkan analisis ahli. Dinding pertahanan lelaki tua itu benar-benar runtuh. Dia akhirnya menundukkan kepalanya untuk mengaku. Dia mengatakan bahwa hanya dengan membunuh orang, adik kecilnya baru bisa berdiri. Pria tua itu adalah pembunuh berantai paling mematikan dalam sejarah. Dia membunuh semua 52 orang. 32 diantaranya adalah anak-anak. Bagaimana dengan mengapa laporan tes darah awal? Golongan darah pria tua dan pembunuh tidak cocok. Ini masih misteri. Tapi kemudian seorang dokter menemukan penyakit langka. Seorang dapat memiliki golongan darah tertentu. Tetapi darah dalam sel khusus orang itu adalah jenis yang berbeda. Tetapi orang-orang dengan keahlian yang sama menertawakan kesimpulan ini. Jika memang benar pria tua itu tidak memiliki penyakit langka, maka itu berarti laporan itu salah pada saat itu. Tapi kita tidak tahu yang sebenarnya. Film hari ini ada di sini. Sampai jumpa.